bertepuk tangan bersama. We worship you, Jesus. Everybody just bersama-sama tiap langkahku tersedia itu
Halo semua, welcome to Alpha Omega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan yang dasar. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna, jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna bisa diajak untuk bersama-sama untuk ibadah di tempat ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi, kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon yang positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker kalian tetap digunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Yang pertama, ibadah raya hari Minggu 2 kali ibadah jam 8 dan 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Teens online service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share link ke teman-teman supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word, di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live, IG Son of Praise Official, dan YouTube Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu aja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service and bye-bye. God bless you. Halo Teens Online Service, welcome back here. Jangan lewatkan, tetap terus semangat setiap minggunya ikutin online service kita, oke? Nah, sebelumnya nih, kita mau bahas sesuatu yang mungkin kayak, ini mungkin juga pertanyaan bagi setiap kita ya. Tapi bingung, boleh nggak ya, boleh nggak ya? Nah, apa nih? Topik kita hari ini diberi judul, pacaran beda agama. Boleh nggak ya? Nah, sebelumnya nih, ada percakapan yang perlu kita simak mungkin ya. Nah, ada seorang yang namanya Budi, ya kan? Dia seorang pemuda yang sekian lama itu hidupnya sendiri. Nah, akhirnya dia tuh menemukan kekasih yang namanya Ani. Pujaan hatinya, ya kan? Karena udah lama single nih. Nah, akhirnya mereka bersama, tapi nggak berlangsung lama katanya. Karena katanya perbedaan keyakinan. Nah, ini sama persis kayak topik kita hari ini. Nah, si Amir, temen dari Budi, dia tanya nih. Mempertanyakan hal yang mungkin kayak dia bingung gitu ya. Ngapain? Penyebabnya apa sih kok akhirnya kalian itu gak jadi bareng lagi, udah pisah. Nah, si Amir juga kemudian tanya lagi, kenapa sih bro kok kalian itu sampai pisah? Emang masalahnya tuh apa? Nah, si Budi dia jawab dengan penuh keyakinan. Dia bilang, kita itu berbeda keyakinan loh. Aku udah gak tahan lagi lah. Lalu Amir dia menanyakan lagi, emang masalahnya apa sih bro? Si Budi dia bilang, karena selama ini aku tuh selalu yakin kalau aku ini ganteng. Tetapi Ani tuh nggak percaya, jadi kita berantem mulu bro. Karena kita itu beda keyakinan. Nah, this is a joke ya. Jangan dianggap serius, tapi sebetulnya real relationship, hal simple itu bisa jadi bahan argue atau berantem. Nah, setiap kita mungkin ada yang punya saudara, ada yang punya mungkin temen atau koko, adik, pokoknya siapapun lah yang deket sama kita. Nah, kalau kita tuh punya saudara ya, pernah nggak kalian tuh argue atau berantem? Pasti pernah kan, ya kan? Yang datang sama saudaranya mungkin kita bisa kasih senyum dong, siapa tahu ya kan ini pemulihan terjadi. Nah, kadang aneh juga ya, kita sama saudara kita tumbuh bersama, dari kecil, dari bayi udah tinggal bersama, tetapi bisa aja loh ternyata juga argue, berantem.
Karena ternyata kebiasaannya itu bisa berbeda, ya kan? Cara pandangnya berbeda, personalitinya berbeda, karakter, cara komunikasi juga berbeda. Sekali lagi karena argue dan berantem ternyata itu datangnya selalu karena akibat dari perbedaan. Mungkin kita bisa ucapkan sama-sama, ternyata argue dan berantem datangnya selalu karena akibat dari perbedaan. Nah, kira-kira siapa sih yang enjoy argue? Pasti nggak ada, ya kan? Kalau misalnya ada, kita bisa doakan langsung di tempat ini. Nah, kalau kita tuh misalnya habis berantem sama saudara nih, lalu tidurnya tuh satu kamar lagi, pasti kayak awkward banget, ya kan? Kayak krik-krik ini mau ngomong enggak, gimana ya enggak, gitu kan? Kayak serba salah. Nah, tapi kita juga perlu paham, kalau kita dengan saudara kita mungkin beda pendapat aja bisa argue. Tetapi kalau ngomongin nih, serial kita hari ini, pacaran beda agama. Nah, beda agama itu bukan cuman beda pendapat, bukan cuman beda pemikiran, tapi ternyata beda values. Sekali lagi, beda agama itu sudah beda banget nilai-nilainya. Nah, kalau pendapat, cara berpikir mungkin masih bisa toleransi lah ya kadang. Oh, aku tahu sekarang kalau udah dia itu mulai kayak gini nih mukanya, berarti jangan diajak ngobrol, nanti bisa jadi argue, berantem, dan lain sebagainya. Tetapi kalau ngomongin tentang agama, beda value itu sesuatu yang valid, sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Sama-sama katakan tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditoleransi. Jadi gimana dong? Nah, sebelum kita bahas mengenai hal itu, kita mau lihat dulu nih, ada seorang perempuan yang sangat muda banget. Di Alkitab itu kita perlu simak nih hari ini. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-26 menulis, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi di sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Seperti kita tahu bahwa mamanya dari Yesus adalah Maria. Nah, waktu ngobrolin tentang ini sebelum proses kelahiran Yesus ya, itu dikatakan di ayat ini bahwa kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf, yaitu papanya Yesus. Nah, sekali lagi bertunangan. Kalau kita ngobrolin soal pacaran beda agama, kita juga bisa baca ulang nih. Di Lukas 1 ayat yang ke-27, sekali lagi seorang perawan yang bertunangan. Nah, bertunangan nih, sama-sama katakan wow. Wow bukan dalam arti, oh gereja berarti nyuruh kita nih tunangan segera nih. Tapi kita membahas mengenai di mana Maria itu nggak cuman menganggap pacaran itu deket kayak hal biasa. Tetapi berarti dia mikir sampai bertunangan. Kalau udah bertunangan berarti mikirnya serius. Udah nggak main-main nih. Nah, Alkitab itu memang nggak menulis kepastian umur Maria. Tetapi yang jelas Maria itu seorang remaja. Berarti kalau remaja kita bisa bilang let's say 12 sampai 19 tahun. Yang setuju kan yes. Nah, tetapi kalau ngobrolin soal pacaran, pikirannya itu super dewasa. Dibilangnya di Alkitab bertunangan. Jadi nggak main-main nih. Nah, ini bisa menginspirasi setiap kehidupan kita. Kalau pacaran bukan untuk coba-coba. Pacaran itu bukan cuman supaya weekend supaya ada gandengan nih ya kan. Atau kita mikirnya supaya ada temen chatting atau temen ngafe dan lain sebagainya. Tetapi pacaran di sini sekali lagi harus jelas bertujuan untuk serius, bertunangan, bahkan juga menikah. Nah, itu kan masih panjang. Nah, makanya hari ini adalah bekal untuk setiap kita. Nah, dalam konteks memilih pasangan hidup, anak-anak Tuhan tuh diajarkan untuk mencari pasangan yang sepadan. Itu kata siapa? Nah, ini kata Alkitab. Mari kita bisa baca sama-sama ya. Sekali lagi juga Tuhan ini udah nyiapin loh ternyata pasangan buat setiap kita. Di Kejadian 2 ayat yang ke-18 mengatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sekali lagi, Tuhan udah menjadikan penolong. Berarti sudah menyediakan buat setiap kita. Penolong yang gimana nih? Sepadan. Nah, pasangan yang sepadan dalam Alkitab itu mempunyai pengertian. Sekali lagi kita baca 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan juga kedurhakaan. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Nah, ayat tersebut jelas bahwa
mengatakan mengenai perbedaan agama. Ayat tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa Tuhan tuh mau anak-anaknya untuk dapat pasangan yang seiman, same faith, dan sepadan. Sekali lagi, sepadan artinya bisa mengimbangin pasangan hidupnya. Karena memiliki kesetaraan atau pola pikir yang cenderung sama. Hidup berpasangan di dalam Tuhan sehingga dapat meminimalkan gap dalam hubungan. Untuk membangun keluarga secara bersama-sama. Nah, kalau kita mikir sepadan, sekali lagi itu kayak pemikiran yang sama, pola pikir yang sama, nilai yang sama, dan sekali lagi juga katanya apa? Gimana caranya orang yang durhaka bisa bersatu dengan orang yang terang, atau orang yang gelap bersatu dengan terang? Kan nggak bisa. Nah, ini berbicara mengenai yaitu agama atau kepercayaan, keyakinan yang sama. Same faith, seiman. Nah, saya di sini nih bawa gelas kosong, ya kan? Mungkin kalau ada airnya nih, ya kan? Segini nih airnya. Ini gelasnya segini, airnya isinya separuh. Nah, sebagian dari kita mungkin bisa aja bilangnya apa waktu lihat ini? Masih setengah nih atau masih separuh, ya kan? Ada tapi yang bilang juga yaitu tinggal setengah. Nah, kok bisa ya? Nah, itu yang namanya perbedaan. Ada juga mungkin yang mikirnya ini nih. Warna ini warna yang mungkin kayak rada ribet gitu ya. Ini sebutannya apa gitu. Ada yang nyebut biru Tosca, ya kan? Ada yang nyebutnya mint, ada yang nyebutnya teal, ada yang nyebutnya bahkan hijau Tosca. Sebetulnya yang mana nih? Nah, perbedaan hal simple itu seringkali bisa bikin kacau, rancu, ya kan? Semua orang pasti mikirnya dia yang paling benar. Nah, nggak masalah kalau perbedaannya itu hal minor, halah itu is just guessing like a color. So it's okay, hal yang minor. Tetapi kalau hal yang major, sesuatu yang big things, value, nah kita harus reconsider nih kalau berbeda. Nah, jangan harap karena kita bisa maksain orang lain untuk bisa punya pendapat yang sama kita. Tetapi sekali lagi, bukan boleh atau nggak boleh pacaran beda agama, tetapi itu tanggung jawab kita sendiri. Resikonya juga kita tanggung sendiri. Jadi kita harus berhikmat dalam memilih pasangan. Nah, yang pertama, sekali lagi argue dan berantem itu ternyata datangnya selalu karena dari akibat perbedaan. Jadi kita harus gimana dong? What should I do? What should I consider nih? Yang pertama yaitu ngobrol lebih dalam. Ngobrolin yang esensi, bukan cuma small talks. Ngobrolin value, karakter, habit, family culture, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting yaitu faith. Dan yang kedua, kita harus gimana nih? Evaluasi. Kalau yang single ini bekal buat kita bisa bijak-bijak dalam pertemanan. Ya, in terms of courtship ya ini. Yang mungkin juga sekarang lagi pendekatan, kita juga coba doain, dipikirkan dengan bijak. Apa nilai-nilai hidupnya sih? Teman mungkin cewek atau cowokmu itu. Bukan maksudnya sekali lagi gereja yang mengambil keputusan buat kalian, tetapi kalian yang harus mikirin juga. Dan ini juga bekal buat pertimbangan kita di depan. Dan yang ketiga, kita harus ngapain nih berarti? What should I do? Yang ketiga yaitu choose the one with the least differences. Pilih faktor perbedaan yang paling sedikit dan juga hal yang minor-minor aja. Ingat, sekali lagi gereja bukan mendorong kalian untuk berpacaran, tetapi ini bekal buat setiap kita dan juga kalau kita yang mengalami mungkin struggle atau mikir berlebihan, ini juga bisa bekal dan jawaban buat setiap kita untuk cewek ataupun cowok. Pokoknya yang cewek jangan keburu-buru lah kalau ada banyak kandidat. Kita nggak perlu keburu-buru ya kan, kita perlu pilih dan evaluasi. Untuk cowok juga perlu ngobrol lebih dalam lagi dan kita pilih juga hal-hal yang nilai-nilai yang mungkin perbedaannya itu cuman hal minor aja. Sekali lagi bukan cuman apa? Ngeliatin fisiknya doang, mukanya doang. Dan yang keempat yang terpenting yaitu doain. Kejadian 2 ayat 18 Tuhan mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang sendiri aja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi jangan berpikir, desperate banget nih aku kepengen punya pasangan, pengen punya pacar. Jangan kita berpikir untuk obral hidupmu. Karena sekali lagi Tuhan udah siapin pasangan buat setiap kita. Yakini, have faith that even God, even already prepared the best helper. Penolong, the best helper, the best penolong. Yang fit dan juga suitable for you.
yang sepadan untuk kamu. Jadi sekali lagi, kalau kita mikir argue, siapa yang suka argue ya kan? Kalau ngomongin tentang pacaran, beda agama boleh nggak sih? Nah, itu tanggung jawab setiap kita. Kita kira-kira mau nggak hal minor aja bisa bikin kita berantem? Yang setuju katakan yes. Apalagi hal major, hal-hal yang itu merupakan nilai ataupun itu agama yang solid, yang valid. Kira-kira gimana nih? Mau nggak? Ya kan, argue hal-hal yang major things. Sekali lagi, kita harus gimana? Kita bisa consider ngobrol lebih dalam. Yang kedua, evaluasi. Yang ketiga, choose the one with the least differences. Yang keempat, doain. Kita nggak perlu obrol setiap kehidupan kita hanya karena kepingin punya pasangan. Karena ingat, Tuhan udah sediain kita. Have faith that even God already prepare the best helper that's fit and suitable for you. Mari kita sama-sama doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kalau kami belajar mengenai boleh atau nggak boleh sebetulnya pacaran beda agama. Sekali lagi Tuhan, jawabannya bukan boleh atau nggak boleh, tetapi kami percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan kita pasangan yang sepadan, which is talking about our faith, the same value. Dan kita juga belajar hari ini Tuhan, kiranya kita terus bisa ngobrol lebih dalam, kita bisa evaluasi, kita juga bisa choose the one with the least differences, kita bisa memilih faktor perbedaan yang paling sedikit. Dan juga kita bisa doain, serahkan kepada Tuhan karena kami percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik, pasangan yang terbaik buat setiap kehidupan kita dan bahkan sepadan buat setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Mari sama-sama kita ucapkan amin.